Persoalannya adalah ya, itu bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan hal-hal seperti itu ya. Itu adalah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Kalau mau dilakukan upaya ke pengadilan ya, maka itu adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sampai ke pucuk peradilan di Mahkamah Agung. Kalau seandainya ada komplain terhadap setiap keputusan KPU, termasuk keputusan mengenai verifikasi partai politik. Jadi tidak bisa sewenang-wenang seperti itu, semau-maunya seperti itu. Karena kalau sewenang-wenang dan semau-maunya seperti itu, hancur tahapan pemilu kita ya. Sobat semuanya, ini ada berita yang menarik ya, berita yang menggemparkan. Kenapa menggemparkan? Karena ini terkait dengan soal putusan yang kegila ya, putusan yang kelewatan, kebangetan ya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan agar pemilu ditunda sampai dengan Juli 2025. Ini apa-apaan? Kok bisa Pengadilan Negeri itu membuat putusan seperti itu? Ini hakimnya tidak belajar ya, tidak terdidik, atau diintervensi, kita tidak tahu. Karena jelas-jelas bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan perkara seperti ini. Semua komplain terhadap keputusan KPU itu harus ditujukan kepada KPU sendiri sebagai upaya pertama ya, dan kalau tidak berhasil ya komplainnya ke Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu yang kemudian memiliki kewenangan yang sifatnya kuasi yudisial untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, putusan memang putusan Bawaslu ini bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi saudara sekalian, sampai kemudian ke Mahkamah Agung, tapi pintunya itu bukan Pengadilan Negeri. Jadi in the beginning ya, for the first time harus melalui Bawaslu terlebih dulu ya, kalau dia keputusan KPU pusat. Nah, ini ada putusan dari ada putusan dari PN Jakpus yang perintahkan pemilu ditunda. Coba kita bacakan ya. Jakarta, Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU. PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda pemilu. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Lalu dengan nomor register 757 dan seterusnya. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Ya, kalau dia tidak terima keputusan KPU mengenai verifikasi administratif, ya datangnya bukan ke Pengadilan Negeri, tetapi ke Badan Pengawas Pemilu. Kalau begitu rusak governance pemilu kita ya. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaannya dinyatakan TMS di 22 provinsi. Bayangkan 22 provinsi, masa salah semua ya. Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Karena itu Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Allahu Akbar. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama
lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, demikian bunyi putusan tersebut. Berikut putusan lengkapnya. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur, tidak jelas, obscure libel ya. Dalam pokok perkara, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah kepada penggugat, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta ya. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp410.000. Ada catatan dari Detikcom. Judul dan sebagian isi berita dimutakhirkan pada 2 Maret 2023 pukul 16.42 WIB. Pemutahiran dilakukan terkait tafsir jadwal penundaan pemilu berdasarkan putusan PN Jakpus. Sebelumnya dituliskan pemilu ditunda ke Juli 2020, namun itu belum menjadi tafsir resmi. Ya, tetapi sobat era sekalian ya, walaupun belum tafsir resmi, dia dikatakan selama-lamanya 2 tahun 4 bulan 7 hari. Jadi itu ada time frame yang diberikan. Bisa lebih cepat dari itu. Tapi bukan itu masalahnya ya, saudara sekalian. Jadi bukan itu sobat era sekalian. Persoalannya adalah ya, itu bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan hal-hal seperti itu ya. Itu adalah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Kalau mau dilakukan upaya ke pengadilan ya, maka itu adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sampai ke pucuk peradilan di Mahkamah Agung. Kalau seandainya ada komplain terhadap setiap keputusan KPU, termasuk keputusan mengenai verifikasi partai politik. Jadi tidak bisa sewenang-wenang seperti itu, semau-maunya seperti itu. Karena kalau sewenang-wenang dan semau-maunya seperti itu, hancur tahapan pemilu kita ya. Pertanyaannya adalah terhadap hakim yang memutuskan ini ya, apakah hakimnya tidak tahu, bodoh ya, nggak mengerti governance pemilu, terutama yang namanya electoral justice ya, penyelesaian sengketa pemilu, ataukah hakimnya justru dipengaruhi pihak lain ya. Dan ini harus dilihat ya. Saya mengimbau ini bukan hanya dibanding kasus ini ya, dilakukan upaya banding oleh tergugat KPU dan upaya lanjutan kalau bila perlu, tetapi putusan ini jangan dulu dilaksanakan ya. Jadi upayakan banding, kasasi, peninjauan kembali, sambil kemudian menurut saya pantas diadukan hakim yang memutuskan perkara ini. Karena sekali lagi ya, dia memutuskan sesuatu yang bukan kewenangannya. Sekali lagi bukan kewenangannya. Jadi kita bicara tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan negeri. Kalau itu yang berkaitan dengan sengketa pemilu, sudah jelas undang-undang pemilu itu bersifat lex specialis, yaitu harus dibawa ke Badan Pengawas Pemilu sebagai kuasi yudisial, dan kalau tidak puas, bawalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi bukan ujuk-ujuk datang ke Pengadilan Negeri, lalu Pengadilan Negeri memutuskan. Jadi saya lihat sudah beberapa kali Pengadilan Negeri memutuskan sesuatu yang bukan kewenangannya. Ini bahaya ya, saudara sekalian. Nanti orang mencari keadilan di tempat lain tidak sesuai dengan prosedur ya, tata kelola berpemilu yang baik. Itu kita harus betul-betul kritik putusan ini ya. Saya membaca putusan ini dari WA yang diberikan oleh anggota partai politik ya. 2 orang anggota partai politik memposting, memberikan ini kepada saya.